sejak kapan perusahaan Bapak ini dibangun atau didirikan? Oke, kita dimulai dari tahun 2001. Di situ properti lagi berjalan yang sangat lancar dan sangat menjanjikan. Nah, di situ kita mulai tertarik bagaimana sih caranya untuk menjalankan perusahaan itu agar perusahaan itu berjalan. Kami mencoba untuk mencari lahan yang sesuai dengan kemampuan kami untuk mengelolanya. Dalam artian kemampuan kami, yaitu kita nggak melihat seperti Agung Sedayu yang begitu besar, tapi sesuai dengan keadaan yang saya anggap mampu. Yang disebut Pramagasan itu tentunya yang wah ini kedepannya kayak prospeknya itu harus betul-betul pandai membacanya ya. Kenapa perusahaan ini kan kenapa pilih properti dibanding usaha yang lain? Justru itu, sebelum kita bergerak di properti, usaha yang lainnya ini sudah terlalu banyak ya, saingan-saingan misalnya, yang mana menurut perhitungan kita bisa saja sebut aja kita mau di retail atau mungkin di minimarket dan sebagainya, betapa banyak persoalan, jauh lebih banyak daripada properti. Nggak ada sejarah yang namanya properti itu rugi, itu nggak ada sejarahnya gitu. Tapi kalau nipis untungnya dan sebagainya karena nggak terlalu pandai untuk memilih, bisa terjadi. Kemudian adakah pesaing dari properti sendiri? Sangat banyak pesaingnya. Justru kita dengan persaingan yang sangat ketat, kita adu desain, adu bagaimana caranya di lokasi tersebut sangat diminati. Sedangkan orang lain misalnya masuk ke dalam kampung ini, ya tentunya mereka kayak saya sudah sold out, mereka masih tinggal separuh karena memang lokasinya memilihnya yang saya sebut tadi prime location itu, mereka nggak memandang itu karena mereka sendiri kenapa kok ngambil di dalam, ya mungkin ya juga mengukur dari kekuatan mereka itu sendiri gitu. Terus apa sih, karena tadi kan ada pesaing, menyiasati pesaing itu apa yang ditawarkan dari perusahaan Bapak yang seperti contoh untuk menyiasati, kita harus berani mengeluarkan promosi ya, yang promo-promo mulai dari elektronik, koran dan lain sebagainya, yang sebanyak-banyak supaya masyarakat mengenal lokasi yang kami bangun. Itu untuk menyiasati kita supaya terdepan gitu di dalam penjualan dan lain sebagainya. Kemudian ada berapa karyawan untuk saat ini? Kalau untuk perekrutan karyawan, kita karena sebagian itu outsource ya, artinya kita dari pembangunan fisik sampai itu kita semuanya itu bukan karyawan tetap, tapi sifatnya kontrak gitu. Kalau dihitung bisa mencapai kurang lebih 45 orang bahkan 50 orang. Apa kiat-kiat suksesnya untuk mendorong tadi kiat suksesnya untuk mendorong perusahaan itu supaya istilahnya maju mapan, lancar terus menerus. Ketika kita ngebangun, kita tidak boleh terlena di dalam pembangunan itu sendiri. Segera kita buka mata, buka telinga untuk mencari lahan berikutnya. Lahan berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu prime lokasi. Yang ini misalnya lokasi dengan taraf X, kita mencari yang lebih bagus dari yang ini, dan seterusnya begitu. Untuk konsep saat ini kira-kira apa?
Kalau untuk omset itu saya tidak bisa menyebutkan secara detail karena ini juga salah satu rahasia perusahaannya. Akan tetapi properti kita ini rata-rata dari satu unitnya 2, sekian begitu. Kemudian ini pertanyaan paling akhir buat Bapak dan ini buat kita semua di anak-anak muda. Ke depan bagaimana sih Pak seorang wirausahawan harus melakukan hal apa gitu untuk dengan kemajuan zaman saat ini, apalagi teknologi yang harus dilakukan. Baik. Jadi kiat-kiat anak muda sekarang, himbauan dari saya, satu, banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah artinya belajar, ikuti cara-cara orang asing. Kenapa orang asing itu pintar-pintar? Karena mereka sering membaca,